Bismillahirrahmanirrahim. Nabda bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صل عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا مع عليك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. اللهم فصل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه المهتدين المجاهدين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم إن شاء الله من الآمنين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya sayangi, para habaib khususnya sepuh-sepuh kami yang tidak usah lagi disebut lagi, tadi sudah disebut namanya satu persatu, mungkin kita kenal semua. Para habaib yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita doakan mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya. Kemudian juga yang saya muliakan para guru, para asatid, dewan guru Majelis Rasulullah, dan juga para kru Majelis Rasulullah yang alhamdulillah senantiasa istiqomah untuk mendampingi dan terus berbuat, terus bekerja, terus berkhidmah untuk sama-sama meraih ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di Majelis Rasulullah yang kita cintai ini. Dan juga para hadirin semua, laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda, yang udah kawin maupun yang belum kawin, mudah-mudahan cepat kawin. Yang udah kawin kada boleh lagi menandak nabah nanti di kamar sendiri. Bupandai lawan Habib Ali. Mudah-mudahan kita semuanya dan antum semua diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, kabul hajatnya, murah rezekinya, luas rezekinya, dibukakan pintu rezekinya selebar-lebarnya, dimudahkan segala urusannya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua peluang, yang belum umroh cepat-cepat bisa berangkat umroh, rezekinya Allah yang kasih. Yang belum haji mudah-mudahan bisa berangkat haji, rezekinya Allah mudahkan, Allah yang kasih. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lama sudah, bahkan dari sebelum saya ke Jakarta 2,5 bulan, dari sebelumnya juga saya jarang hadir di sini. Untung nggak diomelin sama Habibmu. Alhamdulillah, nggak berani, adek soalnya. Mudah-mudahan dari sekarang dan seterusnya kita istiqomah bisa hadir terus di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Banyak fenomena yang terjadi sekarang, khususnya di akhir zaman ini. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah di majlis-majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita bahas bahwa kita berani berbicara jaminan daripada Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang ahlul majalis, orang-orang yang sering hadir di majlis, insya Allah yakin, andai kata Allah mencabut nyawa kita, maka kita mati dalam keadaan husnul khatimah, maka menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Maka daripada itu, jangan pernah tinggalkan majlis sekalipun. Jangan kita sia-siakan waktu kita untuk meninggalkan majlis yang bahkan banyak disebutkan keagungannya, kemuliaannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita perlu ketahui bahwa sekarang akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang justru menjauhkan kita, bisa membuat kita ragu, bisa membuat kita bingung, khususnya para jamaah-jamaah majlis dimanapun berada, seluruh Indonesia, karena banyaknya ulama-ulama yang sudah mulai merajalela keluar dan ikut berpartisipasi
bukan mengajak umat kepada jalan yang benar, tapi menyesatkan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaiannya sama, jubahnya sama, kadang lebih mentereng lagi, kadang lebih tebal lagi imamahnya, segede bantrek. Kadang pokoknya kalau dilihat lebih nunduk lagi, kita haibahnya luar biasa. Tapi justru mereka orang bukan mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi mengajak kita untuk saling hasut menghasut, saling adu domba, saling caci mencaci. Akhirnya yang jadi umatnya, yang jadi makmumnya, yang jadi santrinya, yang jadi jamaah majelisnya ikut-ikutan untuk mencaci satu sama lain, untuk menghina satu sama lain. Yang lebih parahnya lagi, kita diajak untuk menghina para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Sudah sering dikatakan apabila ada permasalahan antara habaib, biar urusan para habaib. Apabila antara habaib ada berbeda akidah, itu urusan habaib. Tapi kita pintar untuk memilih mana yang lebih tenang, mana yang lebih benar, mana yang lebih lurus, mana yang lebih mengajak dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesian, karena sekarang, bukan sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun dulu, ada beberapa ulama yang saya nggak perlu sebutkan namanya. Kita ini contoh, saya ingin sedikit membedah supaya kita lebih paham dan diingat. Jadi setiap majlis itu, apa yang disampaikan oleh para guru-guru, para ulama-ulama, para habaib, bukan hanya didengarkan masuk kanan keluar kiri, tapi dengarkan dan amalkan apa yang mereka sampaikan, karena sesungguhnya mereka sama, mereka adalah penyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya satu, dulu saya sering katakan, hadisnya panjang, banyak, bahkan ayat Al-Qur'annya pun banyak tentang kemuliaan sedekah. Bahwa sesungguhnya sedekah ini bisa menggugurkan dosa, bisa menyehatkan badan, bisa memadamkan marahnya Allah, tutfi ghadabur Rabb, bisa memadamkan kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sakit, sedekah. Kamu kurang kaya, sedekah. Tapi diajari sedekahnya yang betul. Kamu pengen kaya, keluarin 1, Allah ganti 10. Punya motor, keluarin motor, seenggaknya dapat mobil Kijang tahun 2000, masa begitu? Dan yang kita perlu ketahui tentang sedekah ini, yang pertama, kita diajarkan sedekah itu untuk makhfi. Cara mengeluarkannya itu tanpa diketahui orang lain. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita, kalau perlu hatta yasar, tangan kiri kita ini nggak tahu waktu tangan kanan kita mengeluarkan sedekah. Ini bayangin saking dahsyatnya Rasulullah mengajarkan kita tentang cara bersedekah. Keluarkan sedekah dengan tangan kananmu. Kalau bisa nih tangan kiri nggak tahu perbuatan tangan kananmu ini bersedekah. Itu badan kita sendiri loh, ini tangan kita sendiri loh. Artinya kita aja harus menjaga sir, kerahasiaannya tentang sedekah yang kita lakukan. Apalagi di depan umum diketahui orang banyak, maka sirnalah pahala sedekah. Sedekah ini diajarkan cara mengeluarkannya harus ikhlas. Bagaimana cara ikhlas? Tidak menerima timbal jangan lu menerima timbal balik. Orang zaman sekarang kan kalau ngeluarin, saya tapi sedekah 100 juta bib, masa nama saya nggak ada, kan nggak enak banget ngeluarinnya, agak-agak gimana gitu. Kalau 100 juta kan kalau ada nama saya kan, wah, apalagi yang harus difoto, harus masuk koran, harus namanya ditulis. Itu yang dia keluarkan orang yang mendapatkan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Hangus, terbakar pahalanya, karena sedikit itu pasti ada penyakit yang namanya riya. Bagaimana kalau orang diajarkan tentang sedekah, dijanjikan diganti 10, 100 ribu, tapi di depan umum ditagih. Ayo contoh, kamu berdiri sini. Ini contoh nih, ada kejadian, nggak tahu kemana, di mana kejadiannya saya nggak paham gitu. Cuman ada kejadian seperti itu. Disuruh berdiri. Kamu punya duit? Ini contoh nih, contoh. Punya duit? Punya, Pak. Berapa? Ya alhamdulillah cukuplah buat ongkos, buat beli tiket. Oh, coba lihat berapa sih? Ada nih Pak, 600 ribu. Pak Ustadz, 600 ribu. Wah, 600 ribu ente keluarin, Allah ganti 10. Gak usah ngomong 100 ribu deh, Allah ganti 10.
10. Jadi 6 juta. Ente pilih mana yang 6 juta sama 600? Orang bahlul, bungul, ngomong bahasa apa? Bahasa gaulnya jangan. Bungul lah, bungul. Siapapun orang kalau ditawarin 600 sama 6 juta ya pasti milih 6 juta. Cuma yang jadi pertanyaan 6 jutanya mana tong? 6 jutanya nanti dari Allah. Bukan begitu cara mengajarkan orang sedekah. Itu namanya rampok syariah, maling syariah. Enggak begitu. Mudah-mudahan kita hanya mendoakan orang-orang yang melakukan itu. Nah, tugas kita di Majelis Rasulullah ini mendoakan, bukan mencaci maki, mendoakan supaya orang-orang seperti itu mendapatkan hidayah dan Allah tunjuk kembali ke jalan yang benar. Yang pertama harus sir kalau mau menjadikan pahala di hadapan Allah. Saya mau tanya, lebih baik dipandang manusia apa dipandang Allah? Lebih baik dinilai oleh manusia atau dinilai Allah? Lebih baik dibanggakan oleh manusia karena sedekahnya besar ke dia atau dibanggakan oleh Allah? Jadi seberapa besar pun sedekah yang kita keluarkan, nggak perlu ada orang tahu. Cukup Allah, maka itu akan jadi pahala di hadapan Allah, akan diberikan kepada orang yang bersedekah. Yang kedua ini, sedekah itu tidak boleh ada riya. Kalau ada riya pasti hangus pahalanya. Bukan hanya sedekah, semua amal perbuatan kalau sudah ada riya pasti hangus pahalanya, apalagi sedekah. Yang ketiga yang perlu kita ketahui betul-betul, yang paling pertama kita diajarkan sedekah itu paling pertama itu bukan kepada mentornya atau apa, atau ustadz kah apa yang waktu itu ceramah, bukan ustadz sih mungkin, apa itu MC-nya kali ya, MC-nya oratornya mungkin. Sedekah yang paling pertama itu kepada orang tua. Lihat, kita baik sama orang luar biasa, boleh baik sama orang, diajarkan oleh Rasulullah untuk baik sama orang, betul. Tapi apakah kita sudah baik dengan orang tua kita? Kalau batu keluar besar-besaran 10 juta, 100 juta, 1 miliar, orang tua kita di rumah nih beras aja susah. Dolim tidak? Dolim tidak? Bagaimana mau mendapatkan rahmatnya Allah sedangkan rahmatnya Allah ada di orang tua kita? Bagaimana mau mendapatkan surganya Allah sedangkan surganya Allah ada di orang tua kita? Kita diajarkan sama Nabi yang paling pertama kita sedekah itu bantu sebagai kewajiban anak kepada orang tua. Kalau orang tua udah mapan, beb, senggangganya pemancing. Oke, orang tua sudah mapan, senggangganya ada buat mancing. Karena rezeki anak itu ketika anak memberikan kepada orang tua, Allah bukakan lebih lebar lagi. Nah terus yang banyaknya kemana, beb? Lihat yang kedua, saudara, adik, kakakmu seperti apa? Baik sama teman, baik sama yang di luar, sedekah ini, panti asuhan apa segala macam buat cari nama. Adiknya rumahnya gubuk, kakaknya beli beras susah, cuman dia sendiri di keluarganya yang tajir, misalnya bos tambang atau apalah, atau bos minyak lah, atau punya bandara lah, bos parfum se-Kalimantan, bukan Kalimantan Timur lagi. Insya Allah Habib Ali jadi bos parfum se-Kalimantan, insya Allah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Yang kedua kita lihat, kalau orang tua kita sudah mapan, maka lihat saudara-saudaramu, adik dan kakak. Kalau mereka semua sudah mapan, lihat keluargamu yang lain. Sepupu kah, saudara dekat kah, kawan kah, agarib keluarga-keluarga lain. Nah, sedekah kepada keluarga dibedakan dengan sedekah kita kepada jalan juang dakwah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kasih guru katanya berkah. Kasih guru berkah, tapi gak di depan umum juga, bikin maluin guru. Betul gak? Ngasih guru depan umum, kadang duitnya dilihatin, bib, ini buat Habib, Ustaz, ini buat Ustaz. Makan, gak usah. Mau nyari berkah bukan begitu caranya. Begitu acara beres, tarik Habib ke pinggir, bib, nomor rekening berapa? Nggak perlu di depan orang. Dan yang kedua, sedekah tidak boleh dipaksakan. Yang keempat, sedekah tidak boleh dipaksakan. Apa fenomena yang kemarin terjadi? Dipaksakan orang. Yang tadinya tidak mau mengeluarkan karena malu di depan ratusan orang, dipanggil ke depan, ya kan? Dipanggil ke depan suruh nyontokan di depan ratusan orang. Kalau dia nggak kasih, malu.
Memaksakan tidak? Hukumnya apa? Dosa, haram. Apalagi ongkos buat orang pulang, buat beli tiket cuma 600.000 diambil juga, diembat juga. Naudzubillah min. Nah, jadi ingat, yang pertama sedekah itu harus makhfi, tersembunyi, untuk menjaga kualitas keikhlasan kita. Yang kedua, sedekah itu yang paling pertama adalah keluarga. Yang utama adalah orang tua, kemudian adik kakak, kemudian saudara-saudara yang lain, sepupu kita misalnya punya bibi, ya, paman, adiknya ibu, adiknya bapak. Bikin keluarga itu merata. Ketika Allah memberikan rezeki yang berlebihan kepada kita, bikin keluarga itu merata menikmati, keluarga itu merata sejahtera, dan keluarga itu merata bahagia hidup di dunia, untuk menambah kualitas keimanan, kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita mendapatkan pahala besar ketika kita menyumbang, ketika kita memberikan di jalan Allah. Bangun masjid pahalanya begini, bangun pesantren pahalanya begini, betul. Tapi caranya yang salah. Dan ini banyak orang masih terjebak. Banyak orang masih manut. Kalau udah MC-nya mengajak begitu, terus yang lainnya manut, berarti mengiyakan ajaran yang rusak. Dan ini semakin semarak di akhir zaman. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang digolongkan, yang dikumpulkan di majlis Rasulullah ini lebih menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ihdinas siratal mustaqim. Allah, tunjukkan kepada kami terus setiap hari, berilah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Dan ya Allah, kami meminta kepadamu hidayah setiap hari kami. Jangan sampai kau putuskan lidah kami untuk tidak meminta hidayah kepadamu di hari-hari kami. Mudah-mudahan setiap hari kami dalam lindunganmu ya Allah, dalam hidayahmu ya Allah, dalam petunjukmu ya Allah, dan selalu dilindungi oleh rahmatmu, keberkahanmu, keridhoanmu. Dan mudah-mudahan kami menjadi umat-umat yang dibanggakan olehmu ya Allah, dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.